Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Lalbab 114230161. Kali ini akan memberikan sedikit tutorial mengenai acara 9 Partikel apa NDVI, NDVI, NDVI. Yang pertama itu kita buka si Google Earth Engine-nya, lalu kita klik bagian script, lalu kita klik repository. Nah, untuk namanya itu kita masuk. Nah, bisa. Setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita klik bagian file. Nah, untuk namanya ini kita masukin. Yang pertama kali itu kita akan membuat NDVI. Kita masukin NDVI lalu kita klik OK saja. Kita tunggu. Nanti akan muncul seperti ini ya. Setelah itu kita akan masukin ke batas admin. Ini kita klik aset, lalu kita klik new. Ini kita masukin save file. Lalu kita klik select. Nah, untuk batas admin itu selain SBX kita masukin semuanya. Seperti ini, CPK, DBF, RC, SBN, terus ini. Nah, kan seperti ini, ada 1 2 3 4 5 6 6. Lalu untuk namanya kita bisa masukin batas admin. Jangan sampai ada spasi ya. Lalu untuk advanced option ini kita biarin saja lalu kita upload. Nah, untuk lihat kita bisa lihat di bagian task. Ini itu proses upload apakah sudah selesai. Nah, pas misalnya sudah selesai, kita tunggu seperti dulu. Oke, lalu setelah selesai, ini bagian aset kita refresh terlebih dahulu. Nah, nanti akan muncul batas admin seperti ini. Sebelum itu kita masuk ke script, lalu bagian NVI ini kita klik, dua kali saja. Nah, muncul seperti ini. Masuk ke aset lagi, nih, kita klik import saja. Oke, nanti akan muncul seperti ini ya. Lalu setelah itu, oke, bentar. Pada bagian variabel, tabel ini bisa kita ganti ke bagian ke batas. Nah, setelah itu kita akan memasukkan data citra satelit yang sudah diberikan oleh asisten. Ini kita copy saja sampai bagian seperti ini. Kita Ctrl C aja. Lalu kita copy di sini, Ctrl V. Nah, nanti akan jadi seperti ini ya. Lalu setelah seperti ini untuk filter bonds X ini kita bisa ganti ke batas. Oke. Setelah itu kita masuk ke scriptnya lagi. Nah, kita copy print dataset ini sampai ke bagian sini. Kita Ctrl C. Lalu kita masukin di bagian bawah sini. Nah, nanti kan jadi seperti ini ya. Ini untuk memunculkan citranya. Lalu bagian X semuanya itu kita ganti ke batas. Batas. Lalu untuk citra X ini kita ganti ke pati. Nah, untuk citra pati ini nama pati sesuai dengan pelatihan kalian ya. Lalu setelah itu kita copy untuk si rumus NDVI, NDVI dan NDDI. Ini kita copy semuanya aja. Langsung lama misal. Tuh, itu kita Ctrl C. Nah, bagian sini langsung kita copy saja. Nah, nanti kan banyak seperti ini. Nah, bagian kan kita akan membuat yang NDVI. Jadi buat NDVI dan NDDI ini kita blok saja. Banyak kan? Di sini. Lalu kita klik Ctrl garis miring. Ini gunanya untuk mematikan si rumus tersebut. Lalu setelah itu ini bisa kita ganti namanya ke NDVI. Itu NDVI. Nah, ini juga NDVI. Lalu ini NDVI. Lalu clip kita masukin batas untuk NDVI ini juga. Kita masukin batas. Ini kita ganti ke pati. Lalu setelah itu ini kita juga ganti ke NDVI. Nah, setelah semua terubah lalu kita langsung klik run saja. Kita tunggu proses runningnya. Ini membutuhkan waktu yang agak lama ya. Lalu jika sudah kita masuk ke scriptnya lagi. Kita copy untuk bagian ekspor data ini. Kita copy, Ctrl C, lalu kita masukin di bagian sini, Ctrl V. Nah, ini kita bisa ganti bagian sini ke NDVI, lalu klipnya itu ke batas. Ini NDVI, pati. Lalu untuk bagian region ini X-nya kita juga ganti ke batas. Oke, setelah semua terganti, kita klik run lagi. Kita tunggu prosesnya. Nah, nanti bagian task nanti akan muncul NDVI pati ini. Oke, setelah muncul task unsubmitted run ini, lalu kita klik run saja. Nah, ini. Lalu untuk format itu kita masukin ke geotiff. Lalu kita klik run saja. Kita tunggu proses runningnya. Lalu setelah rendering selesai, kita masuk ke drive saja, drive kita. Hah, kok gini drive-nya? Nah, Google Drive. Nah, lalu langsung kita cari aja, filenya namanya kan NDVI. Nah, ini kita download saja. Hmm. Oke, kita pindah saja ke folder hasil. Nah, kita masukkan di sini aja. Oke, setelah itu kita lanjut di bagian sini. Lalu setelah itu kita akan lanjut pembuatan yang NDWI. Kita klik new aja, kita klik script dulu, dan new file. Lalu untuk namanya kita ganti, yang sekarang tuh NDWI. Kita klik OK saja. Kita tunggu. Nah, lalu bagian NDWI kita klik 2 kali. Nah, ini seperti ini. Setelah itu kita masuk ke aset, untuk batas admin kita masukkan. Seperti tadi. Untuk ini kita ganti ke batas. Lalu kita masukin script lagi, bagian citra satelit ya. Nah, untuk NDWI sendiri, oh, salah ini. Untuk NDWI sendiri, itu NDXI dan NDDI itu kita matikan. Cara ini kita blok saja, lalu kontrol garis miring. Lalu untuk NDI-nya juga. Kontrol garis miring. Nah, seperti ini ya.
Oke, setelah semua file sudah jadi, lalu kita masuk ke ArcMap. Ya, ini udah. Oh, ini kita hapus aja. Yes. Nah, kita masuk ke ArcMap. Nah, bagian sini. Lalu yang pertama itu kita properties terlebih dahulu untuk koordinat sistemnya ya. Kita pakai WGS 9S. Kita play, klik OK. Kita add data, masukin semua data yang sudah kita buat tadi. Mulai dari NDDI. Lalu kita klik OK. Nah, NDDI, NDVI dan NDDIP. NDVI-nya lalu kita klik add. Ini kita yes saja. Yes. Yes. Nah, yang pertama itu ini kita unchecklist saja NDVI. NDVI-nya kita unchecklist. Kita akan olah data NDVI terlebih dahulu ya. Oke, lalu setelah itu untuk yang NDVI ini kita klik kanan lalu data, kita ekspor data. Lalu pada bagian folder ini kita bisa simpan di folder yang kalian inginkan. Ini masuk ke ACR9, lalu kita klik OK saja. Nah, untuk namanya itu NDVI Pati. Lalu kita add saja. Nah, untuk namanya itu kita ganti ke NDVI Pati. Lalu kita klik save. Yes. Nah, yang bagian oke, salah ternyata bro. Ini kita salah import. Harusnya kita ngidupin yang NDVI terlebih dahulu. Nah, ini kita add data lalu ekspor. Ini kita simpan di dokumen ACR9. Kita add. Nah, untuk namanya kita ganti ke NDVI Pati. Lalu kita klik save. Yes. Yes. Nah, yang bagian nama ini kita uncheck saja. Yang seperti ini. Oke, yang pertama itu bagian NDVI ini kita klik kanan data, ekspor data. Lalu untuk dokumennya kita simpan di ACR9. Untuk name-nya kita ganti ke NDVI strip Fatih. NDVI cup Fatih yang baru aja. Lalu kita klik save. Yes. Nah, setelah itu ini kita cek saja. Nah, bagian ini kita ganti dengan cara klik auto block, spatial analysis tool, klik class, klik classify. Lalu untuk inputnya kita masukin NDVI Kapati, lalu kita add. Nah, classify. Ini kita pilih 5, lalu kita manual. Ini 0,2, terus 0,36, terus 0,5, 0,6, lalu 0,9. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu. Oke, lalu setelah itu bagian ini kita masuk ke kartu lagi conversion tools, raster to polygon. Kita klik. Nah, untuk input raster kita masukin di kelas div 3 tadi, lalu kita klik OK saja. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah itu bagian ini kita uncheck saja. Kecil. Nah, bagian sini kita masuk ke property, lalu kategori. Nah, untuk value ID ini value field kita ganti ke grid code, lalu kita klik add all value. Nah, kalau misalnya seperti ini itu sudah benar. Kita ganti color remnya itu dari hijau ke merah, rainbow. Lalu kita klik bagian kanan, lalu kita reverse sorting. Nah, seperti ini nanti jadinya. Oke, jangan lupa kita masuk properties terlebih dahulu. Terus klik kanan, properties for all symbol. Untuk fill colornya kita ganti ke no color. Oh, sorry. Bentar. Untuk outline color kita ganti ke no color. Kita klik apply. Kita seperti ini ya. Nah. Oh, ini belum style reference. Kita masukin. Coba lebih. Nah, ini batas kabupaten. Sesuaikan saja ukuran. Klik oke. Oke. Color no color. Terus batas kecamatan juga. Jadi seperti ini kita urutkan provinsi dulu. Kabupaten baru. Oh, black bro. Nah, itu seperti ini. Lalu kita klik layer. Ini ketentuan 15 ya. Properties. Lalu kita masuk ke frame. Nah, untuk background kita ganti ke abu-abu. Oke, coba yang ini dulu. Nah, kita pakai yang ini saja. Aduh, kurang. Beri yang 40% aja coba. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi ya. Oke, belum ternyata. Kita masuk ke batas kecamatan ini, property. Lalu simbologi label. Kita masukin ini ya, event. Ini ya, guys. Oh, bentar. Kita lihat batas kecamatan. Trap apa nanti labelnya. Oke, benar. Begitu, masukinnya. Labels. Ini type environment. Bukan 8 aja. Terus kita hidupin bahan. Baik. Oke.
muncul seperti ini. Setelah itu kita masuk ke layouting. Buat layouting saya sudah nyicil bang, nggak apa-apa kan bang, aman aja. Setelah itu kita sesuaikan skalanya, kita coba pakai 50.000. Oh itu kan 100.000. Coba 150.000 kayak kemarin. 125 saja. Nah benar 125.000 saja ya. Lepaskan di tengah. Nah, nanti akan seperti ini ya. Oke, setelah itu yang pertama